Kemudian maksud saya tambahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah meeting, saya masuk belum ya? Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bergabung semua? Sudah 11 orang ini Pak. Baru 11. Baru 11. 2, 3, 4, 5, 10. Baru 10 orang Bapak Ibu ya. Mohon dihubungi teman-teman yang lain Bapak Ibu. Pak, izin Pak, saya Ya. double zoom ya Pak. Ya, ada apa Bu? Ada apa Bu Atika? Pak, Ya Bu. masuk Bu. Bu. Ini gimana Pak? Kameranya nggak pernah nampak wajah. Nggak pernah nampak Bu ya? Isinya gimana Pak? Sudah di setting belum Bu? Untuk wajahnya, untuk videonya? Sudah. Ya, ya. Ini sudah diinstal ulang ini ya Bu ya, Zoom-nya Bu ya? Sudah. Udah dicari-cari di YouTube tapi nggak ketemu. Satu loh. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan Bu ya. Penguatan materi kita pada malam hari ini. Karena memang mungkin beberapa rekan-rekan kita gangguan sinyal. Ya Bu. Gimana Mbak? Kameranya nggak pernah nampak wajah. Coba pakai HP Bu. Coba gimana Pak? Sudah di-setting belum Bu? Untuk wajahnya, untuk videonya. Itu kameranya hilang gitu ya. Ini
settingan di kameranya Ibu ya. Coba dipakai, kalau ini pakai HP aja Bu. Insya Allah kita mulai besok mungkin pakai ini aja nanti, pakai Google Meet. Kemarin kalau pakai Google Meet terkendala nggak Ibu ini? Oh, udah keluar Ibunya. Ya. Buka komputer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom. Kita mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan penguatan materi, yakni analisis SKL, capaian pembelajaran dan kaitannya dengan ruang lingkup materi PAI. Kepada Bapak Ibu, mungkin teman-temannya masih kendala, silakan dihubungi untuk segera bergabung di ruang Zoom kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan dari materi ini adalah memahami SKL, standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, dan kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Adapun indikator keberhasilan dari pembelajaran ini, Bapak Ibu, adalah pertama, nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan lingkup SKL, capaian pembelajaran pada materi pendidikan agama Islam. Yang kedua, nanti menjelaskan keterkaitan antara SKL, capaian pembelajaran, dengan ruang lingkup materi pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita ada dua, yakni yang pertama SKL dan capaian pembelajaran agama Islam, dan selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari Bapak Ibu terkait bagaimana Bapak Ibu telah menyusun keterkaitan antara SKL dan capaian pembelajaran dengan ruang lingkup materi pendidikan agama Islam. Jadi ruang lingkupnya ada lima elemen itu. Kemudian nanti dari setiap 5 elemen itu nanti ada materi dan ada insersi atau penyisipan nilai-nilai moderasi beragama. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yakni standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan kali ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Berbeda ya Bapak Ibu dengan peraturan nomor pada tahun 2016 ya, Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Itu sudah berbeda lagi, yaitu yang khusus untuk 2013. Kalau yang ini khusus untuk kurikulum merdeka. Nah, apa yang dimaksud dengan SKL ini atau standar kompetensi lulusan ini adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan.
Nah, tujuannya standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai nanti setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, kalau sesuai dengan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, SKL daripada pendidikan dasar dan menengah itu digabung, Bapak Ibu ya. Cuma nanti dibedakan khusus untuk pendidikan dasar saja dan untuk pendidikan menengah saja, menengah pertama. Kemudian fokus daripada SKL ini adalah nanti Bapak Ibu persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, kita ketahui tingkat literasi dan numerasi kita, peserta didik kita memang masih di bawah rata-rata Asia Tenggara ya Bapak Ibu ya. Nah, namun mudah-mudahan dengan berlakunya kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi serta numerasi peserta didik kita nanti ke depan. Itu tadi SKL atau standar. Selanjutnya adalah CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Tadi beda Bu ya, kalau tadi SKL itu pada jenjang, kalau CP ini pada setiap fase yang dimulai dari fase fondasi, yaitu pada PAUD. Nah, capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, capaian pembelajaran membuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, rasional. Nah, kalau rasional itu apa sih Bu? Rasional itu adalah alasan logis ya, kenapa adanya mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam sistem atau dalam kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, alasannya adalah karena pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu secara bertahap dan secara menyeluruh atau secara holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama Islam serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun yang selanjutnya adalah arah PAI-BP. Nah, yang pertama adalah kecenderungan kepada kebaikan atau al-hanifiyah. Maksudnya Bapak Ibu adalah bahwa sesungguhnya kita semua dan peserta didik kita diharapkan memiliki kecenderungan mengakui dan mengikuti atau menjalankan hal-hal yang baik yang sesuai dengan aturan agama Islam. Yang selanjutnya adalah sikap memperkenankan atau tasamuh. Kalau bahasa di moderasinya itu ada tasamuh atau toleransi. Artinya adalah sikap ini ditumbuhkan pada peserta didik kita untuk toleransi, berlapang dada terhadap keberagaman yang ada pada peserta didik dan keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia dan dunia. Selanjutnya, arah daripada pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah akhlak mulia atau makarimul akhlak. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi sering kita dengar, inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini salah satu daripada arah daripada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang selanjutnya adalah kasih sayang untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini atau kasih sayang untuk alam semesta ini, jadi kasih sayang ini bukan hanya untuk kepada sesama kita umat Islam, juga kepada orang-orang yang berada di luar Islam atau orang-orang non-Islam, dan juga kepada hewan, kepada makhluk-makhluk Allah lainnya, kemudian juga kepada tumbuh-tumbuhan. Itu kita tunjukkan, diarahkan untuk menebar kasih sayang atau rahmatan lil alamin.
kita tidak menyakiti atau menyiksa hewan, seperti yang beberapa waktu lalu viral, beberapa kali itu viral terkait dengan orang yang menyiksa hewan. Kemudian ada juga tempo hari itu ada viral juga priwet di gunung ya Bapak Ibu ya, yang akhirnya padang rumputnya terbakar semua. Itu kan salah satu bentuk tidak rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pendekatan dalam proses pembelajaran PAI di dalam kelas. Ini pendekatan ini sekarang diterapkan pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, diutamakan dalam kurikulum Merdeka. Walaupun sesungguhnya dalam kurikulum 13 juga sudah mulai diterapkan, namun ada beberapa pendekatan yang memang belum diterapkan dalam K13. Sekarang sudah ada di kurikulum Merdeka seperti project based learning. Nah, itu belum ada di kurikulum K13, belum begitu maksimal, namun di kurikulum Merdeka ini dimunculkan. Yang pertama ada inquiry, mencari pengetahuan dan discovery learning. Kemudian ada student centered learning, problem based learning, project based learning, collaborative learning. Namun ada lagi itu kalau di pembelajaran PAI itu ada product based learning. Kalau product based learning itu berarti pembelajaran berbasis produk. Produknya sudah ada, lantas bagaimana kita mempelajari produk ini. Itu biasanya terkait dengan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Karena produknya sudah ada, Al-Qurannya sudah ada, ayatnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita mempelajari ayat itu. Nah, itu namanya yang saya ketahui itu sebagai product based learning. Nah, di dalam kurikulum Merdeka juga dikenal dengan ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini tidak lepas dari tujuan utama pendidikan agama Islam. Artinya ada keterkaitan antara profil pelajar Pancasila dengan pendidikan agama Islam, yaitu pembentukan akhlak dan budi pekerti yang mampu membangkitkan insan berakhlak yang tidak hanya memenuhi benak murid dengan ilmu, tapi juga mendidik akhlak dan etika. Nah, profil pelajar Pancasila ini menciptakan pelajar Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, kalau ini apa namanya di dalam Islam itu kan sama sebenarnya, pembelajaran sepanjang hayat juga maksudnya. Jadi sudah sejalan dengan apa pendidikan agama Islam. Ya. Adapun kompetensi memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun 6 ciri utama daripada profil pelajar Pancasila adalah pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, dan ini tidak lepas daripada atau tidak terpisah daripada pendidikan agama Islam. Jadi sejalan dengan pendidikan agama Islam. Dan juga ketika kita menyusun P5 atau melaksanakan P5, guru PAI pun termasuk ke dalam P5 tersebut. Jadi tidak mandiri, tidak. Jadi bersama-sama dengan guru-guru lain melaksanakan P5 dan menerapkan P5 tersebut. Itu ada anggapan bahwa dulu kalau awal-awal P5 itu adalah nanti guru kelas nanti P5-nya sendiri, atau kemudian guru agama P5-nya sendiri. Ternyata ini adalah anggapan yang keliru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adapun tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pertama adalah memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mantap spiritual, berakhlak mulia, selalu menjadikan kasih sayang dan sikap toleran sebagai landasan dalam hidupnya. Yang kedua, membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang memahami dengan baik prinsip-prinsip agama Islam terkait akhlak mulia, akidah yang benar atau akidah sahihah, berdasarkan pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat, dan perkembangan sejarah peradaban Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, hablum minallah, kepada diri sendiri,
sesama warga negara, sesama manusia maupun lingkungan alam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah membimbing peserta didik agar mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berpikir, sehingga benar, tepat, dan arif dalam menyimpulkan sesuatu dan mengambil keputusan. Yang keempat, mengkonstruksi kemampuan nalar kritis peserta didik dalam menganalisa perbedaan pendapat, sehingga berperilaku moderat, wasatiyah. Nah, kemarin itu di moderasi beragama ya, dan terhindar dari radikalisme ataupun liberalisme. Yang kelima, membimbing peserta didik agar menyayangi lingkungan alam sekitarnya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi, sebagai pengatur alam semesta ini. Dengan demikian, dia aktif dalam mewujudkan upaya-upaya melestarikan dan merawat lingkungan sekitarnya. Yang keenam, membentuk peserta didik yang menjunjung tinggi nilai persatuan, sehingga dengan demikian dapat menguatkan persaudaraan, kemanusiaan, ukhuwah basyariah atau persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan seagama, ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan bangsa dan senegara, ukhuwah wataniyah, dengan segenap kebinekaan agama, suku, dan budayanya kita di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, inilah karakteristik Mapel PAI. Nah, Mapel PAI sendiri sudah kita ketahui bahwa sesungguhnya Mapel PAI ini terdiri daripada 5 elemen yang berbeda, yakni yang pertama Al-Quran Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Itulah penguatan materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan Bapak Ibu terkait dengan LK yang sudah Bapak Ibu buat, yakni terkait dengan elemen-elemen daripada Mapel PAI, dimulai dari analisis SKL, kemudian elemennya, CP-nya, kemudian keterkaitannya, selanjutnya materi dan insersi atau penyisipan daripada nilai-nilai moderasi beragama tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu ya, kenapa kita melakukan analisis? Sebenarnya kita bukan menganalisis TPL ya Bapak Ibu ya, bukan menganalisis SKL ya Bapak Ibu. Tetapi yang kita analisis itu sebenarnya adalah keterkaitan antara SKL-nya, CP-nya, dan materinya. Jadi materinya kita kaitkan apa sudah pas atau belum gitu kan dengan CP-nya. Nah, kalau misalnya dikatakan seharusnya kita bikinnya itu TP gitu kan, CP kemudian diturunkan jadi TP, kemudian jadi ATP, kemudian dari yang modul. Nah, sesungguhnya itu bukan bahasan kita di Pro 1 ini Bapak Ibu ya, di pendalaman materi ini. Nah, yang kita bahas di sini adalah terkait pendalaman materi saja. Kalau terkait dengan CP turun jadi TP, TP jadi ATP, ATP jadi modul, nah, itu nanti di pedagogik 1 Bapak Ibu ya. Nah, baiklah. Sebentar, saya mau lihat dulu ke analisis. Oke, baik Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan kita. Ini saya belum melihat ini tugasnya, siapa yang sudah tugas.
Oke, sudah baru 15 orang ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kami persilakan untuk pertama kepada Ibu Cindy. Ada Ibu Cindy hadir di pada malam hari ini? Tidak ada. Pak Yai sudah, Bu Riki sudah tadi ya. Nah, Ibu Yulita Hartati. Bagaimana Sudah, Ibu? Pak. Ya, Ibu Yulita Hartati. Ibu Agustina belum ada suaranya, Bu. Coba pakai headset, Bu. Coba dipasangi headset, Bu. Headset HP itu bisa. Di laptopnya pasangi headset. Mungkin ada kendala. Ibu Agustina. Ibu siapa? Ibu Yulita Hartati. Ya, Pak. Hadir, Ya. Pak. Ya, kepada Ibu Yulita kami silakan untuk memaparkan tugasnya terkait dengan analisis SKL, CP, dan materi insersi moderasi beragama. Silakan Ibu. Oke, Pak, cari filenya dulu, Pak. Mana ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pelatih yang telah memberi kesempatan kepada saya. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya yang bagian SKL-nya untuk mata pelajaran akidah, akhlak, sampai fikih, dan SKI itu belum, karena saya belum memahami apa itu SKL Pak. Tapi untuk bagian yang capaian pembelajaran, uraian keterkaitan materi, dan materi insya Allah sudah saya isi Pak. Untuk elemen Quran hadis, capaian pembelajarannya peserta didik mengenal huruf-huruf hijaiyah dan harakatnya, huruf hijaiyah bersambung dan kemampuan baca surah Al-Quran. Pendek surat Al-Quran dengan baik, uraian keterkaitan materinya itu siswa memahami huruf hijaiyah dan berharakat, huruf hijaiyah bersambung, kemudian memahami Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat An-Nas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat Asr, An-Nasr, dan Al-Kausar. Materinya pada huruf hijaiyah dan harokat dan huruf hijaiyah bersambung di semester 1. Insersi nilai modernisasinya tasamuh. Kemudian di bagian akidah, untuk butir capaian pembelajaran, peserta didik mengenal rukun iman, iman kepada Allah melalui nama-nama yang agung atau Asmaul Husna, dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Uraian keterkaitan materinya, siswa diharapkan memahami rukun iman, iman kepada Allah dan para malaikat beserta tugasnya, memahami Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, As-Samad. Kemudian materinya mengenal rukun iman, mengenal Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ahad As-Samad. Insersi nilai moderasinya di tawazun. Kemudian bagian akhlak, peserta didik terbiasa mempraktikkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Peserta didik juga memahami pentingnya tradisi memberi dalam ajaran Islam, mulai mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga terbiasa percaya diri mengungkapkan pendapat pribadinya
dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Peserta didik juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok serta memahami pentingnya mengenali kekurangan diri dan kelebihan temannya demi terwujudnya suasana saling mendukung satu sama lain. Uraian keterkaitan materinya, memahami dan praktikkan kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah, ungkapan terima kasih kepada sesama, orang tua dan guru, pentingnya kebiasaan memberi. Memahami dan membiasakan sikap percaya diri, mengungkapkan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda, mengerjakan tugas secara berkelompok, pentingnya mengenali kekurangan diri dan kelebihan temannya. Materinya, kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah, ungkapan terima kasih kepada sesama, orang tua dan guru, pentingnya kebiasaan memberi, dan sikap percaya diri. Insert nilai moderasinya, tasamuh. Kemudian di bagian fikih, peserta didik dapat mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain, menerapkan tata cara bersuci, salat fardu, azan, iqamah, zikir, dan berdoa setelah salat. Uraian keterkaitan materinya, memahami rukun Islam, kalimat syahadatain, memahami dan menerapkan kata cara bersuci, wudhu dan tayamum, azan dan iqamah, salat fardu, zikir, dan doa setelah sholat. Materinya mengenal rukun Islam dan syahadatain, tata cara berwudhu. Insersi nilai moderasinya, tawazun. Kemudian sejarah peradaban Islam, peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah beberapa nabi yang wajib diimani. Keterkaitan materinya, memahami kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Materinya, Nabi dan Rasul panutanku. Inserasi nilai modernisasinya, tasamuh. Itu tugas saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulita Hartati, luar biasa. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah memaparkan terkait dengan analisis SKL, CP, dan materi serta insersi. Daripada insersi ini maksudnya Bapak Ibu ya menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam pembelajaran kita. Maksudnya di sini adalah sekarang kita bayangkan kita sedang mengajar satu materi. Kira-kira materi itu bisa kita sisipkan nilai moderasi apa? Atau memang misalnya kita sudah menerapkan nilai moderasi tersebut, mungkin kita belum tahu itu bahwa ada nilai moderasi di sana. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, terkait dengan memahami huruf hijaiyah dan harokatnya. Huruf hijaiyah dan harokatnya itu kan ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan jumlah huruf hijaiyah. Ya kan? Karena ada yang memasukkan lam alif, ada yang tidak memasukkan lam alif. Itu kan perbedaannya di situ. Nah, jadi kita jelaskan kepada siswa. Nah, menjelaskan kepada siswa ini ada perbedaan-perbedaan tersebut, itu ada nilai moderasi beragama di sana. Yaitu salah satunya tasamuh. Jadi kita toleransi. Kalau misalnya kita tanyakan berapa jumlah huruf hijaiyah, misalnya dia jawab 28 misalnya kan, atau ada yang jawab 30 misalnya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ada yang 29 misalnya, sesuai dengan pemahamannya. Memang ada yang meletakkan lam alif, ada yang tidak meletakkan lam alif, karena lam alif itu kan gabungan dari dua huruf lam dan alif gitu. Namun kan kalau mengajari anak-anak di SD itu kan kelas 1 itu kita biasanya menggunakan lagu gitu. Nah, kalau di lagu itu biasanya masukkan lam alif itu dimasukkan gitu. Padahal nanti kalau di bukunya itu lam alifnya tidak dimasukkan gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita bagaimana menganalisis menginsersi, menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran di kelas. Sebagai contoh juga misalnya pembelajaran fikih. Nah, ini pembelajaran fikih ini banyak Bapak Ibu ya. Banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan pandangan terkait salah satu ibadah misalnya. Misalnya wudhu saja itu kan
beda mazhab, beda cara berwudu gitu kan. Nah, perbedaan ini boleh kita jelaskan kepada siswa, tapi mungkin tidak terlalu mendalam ya, cuman hanya kita jelaskan saja bahwa ada perbedaan. Nanti kalau misalnya menemukan perbedaan cara berwudu yang kita jalankan dengan yang orang lain jalankan, itu jangan disalahkan gitu. Karena memang ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu salah satu nilainya, nilai tasamuh juga di sana. Kita toleransi terhadap perbedaan pendapat tersebut. Boleh juga mungkin nilai moderasi yang lainnya, Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, itu terkait dengan cara kita menganalisis atau nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Terima kasih Ibu Yulita. Selanjutnya, ya, kita silakan kepada Ibu Yeni Puspita, kepada Ibu Yeni. Ya Pak, bentar. Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa share screen, Bu? Oh, Aman sinyal di atas, Bu? Alhamdulillah, sepertinya mulai terang Pak. Mulai terang ya, Alhamdulillah. Bisa ya? Nampak? Ya, nampak, Bu. Silakan, Bu. Nah, mana? Nah, sudah nih. Ya, masuk, Nah, masuk. udah. Silakan. Nah, Iya, dah. Saya Yeni Puspita dari SD 158 Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, sepengetahuan saya ya Pak, saya belum paham sih sebenarnya masalah ini nih. Nggak Jadi apa-apa. di sini saya ambil fase A tentang beberapa elemen deskripsi capaian SKL. Ini kalau saya lihat di sini secara umum eh, standar kompetensi lulusan pada sekolah dasar tuh atau madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar luar biasa, paket A atau bentuk lainnya yang sederajat sebagaimana dimaksud terdapat dalam pasal 6 bagian A, yaitu mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, memahami ajaran pokok agama kepercayaan, kemudian nggak bisa di ini ya, dituruni ya. Nah ini itulah kelas presentasi sih. Ya, Udah maklum ya Pak ya. nggak apa-apa, Bu. Lanjutkan, Bu. Ya 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 ya. Eh, Nah hilang ya Pak. Mana ya Pak? Yalah. Mana tuh? Ini Dah baca di ini aja ya. Nah ini kalau saya turunkan nampak nggak? Ini nampak, nampak, Bu. Nampak, Bu. Sudah kelihatan itu, Bu. Sudah, Bu. kelihatan ya? Ya, Oh ya, ya. kelihatan, Bu. Ya. Eh, ini pasal 6 bagian A, yaitu mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, memahami ajaran pokok agama kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, dan sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan. Nah, sedangkan elemen Al-Quran hadis, capaian pembelajaran tiap elemen yaitu elemen Al-Quran hadis, fase A-nya menekankan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Uraian keterkaitannya pada capaian pembelajaran diuraikan sepeserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan mampu membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan pada SKL, yaitu pada poin memahami ajaran pokok agama kepercayaan, karena
Untuk mengenal ajaran pokok agama kepercayaan, peserta didik harus mampu menggali informasi dari kitab suci. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mampu mengenal huruf hijaiyah dan surat-surat pendek pilihan. Sedangkan materi yang saya ambil nih huruf hijaiyah dan harokatnya. Huruf hijaiyah bersambung semester 1, tasamu, toleransi, ya, Quran surah Fatihah semester 2. Insersi nilai moderasinya itu tasamuh atau toleransi. Seperti kata Bapak tadi kan misalkan huruf-huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang kenalnya cuma 28, ada yang 29. Jadi di sini kita dengan dengan apa tasamuh atau toleransi bisa memahami mana yang ini apa namanya yang sesuai atau yang pokoknya intinya itu tidak diperdebatkan begitu maksudnya. Ya. Kemudian maksudnya di mana nih lah. Nah, bagian akidah peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung dan mengenal para malaikat dan tugas apa yang diembannya. Uraian keterkaitannya mencermati rukun iman dan nama-nama malaikat. Benar tak? Udah baca-baca. Orang yang terkaitan ya. Terus insersi nilai moderasinya itu belum ya. Materinya ya mencermati rukun iman dan nama-nama malaikat. Insert ini uraian keterkaitan mencermati rukun iman dan nama-nama malaikat dan materinya itu rukun iman kepada Allah dan malaikat Allah. Sedangkan insersi nilai moderasinya itu al-muwatonah. Al-muwatonah ini maksudnya sikap pengakuan kewarganegaraan seorang warga negara terhadap negaranya. Kemudian akhlak, peserta didik terbiasa mempraktikkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Kemudian materinya mencermati nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Uraian. Terus materinya nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan insersi nilai moderasinya itu al-qudwah, artinya panutan atau suri tauladan. Kemudian pas elemen fikih ini capaian pembelajarannya peserta didik mampu mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain, menerapkan tata cara bersuci sholat fardu, azan, iqomah, zikir, dan berdoa setelah sholat. Kemudian uraian keterkaitannya mencermati rukun Islam, melafalkan 2 kalimat syahadat, mencermati cara bersuci, tata cara bersuci, mencermati tata cara sholat, mencermati pelafalan azan dan iqomah, mencermati pelafalan doa setelah sholat. Kemudian materinya itu bersuci sholat, azan, iqomah, dan zikir. Insersi nilai moderasinya itu tawasud. Kemudian lanjut ke SKI, capaian pelajarannya, peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah Halo, halo Ibu. Oh, hilang sinyalnya. Halo Ibu Yeni. Ya, mungkin terlempar keluar. Ibu Yeni. Tapi masih ya. Iya.
Itulah tadi pemaparan dari Ibu Yeni, luar biasa. Terima kasih Bu Yeni. Mungkin Ibu Yeni terlempar ini karena sinyal juga. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan. Sebelum melanjutkan Bapak Ibu ya, kami ingatkan kembali eh, keterkaitan antara SKL dan CP itu kita bisa mengambil yang misalnya di SKL itu adalah yang pasal 6 bagian A-nya, ya, mengenal Tuhan yang Maha Esa, mengetahui sifat-sifatnya. Jadi kalau mengenal Tuhan yang Maha Esa itu melalui sifat-sifatnya, itu berarti itu elemen akidah Bapak Ibu ya. Kemudian memahami ajaran pokok agama dan kepercayaan itu bisa jadi nanti masuk akidah juga bisa, di SKI juga ada nanti. Kemudian juga bisa di di fikih bisa juga. Kemudian melaksanakan ibadah dengan bimbingan, berarti ini fikih. Maksudnya keterkaitannya adalah kita jelaskan di situ bahwa ada kaitannya pada poin itu, gitu. Pada poin misalnya tadi kalau misalnya akidah pada poin mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan memahami ajaran pokok agama dan kepercayaan, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya di elemen fikih kita bisa mengambil melaksanakan adanya keterkaitan antara CP-nya dan antara CP yang kita ambil itu dengan Matinya, maaf lah Pak. iya Bu. Ya. Ya, masih bisa dilanjutkan Ibu? Sudah cukup? Halo Ibu? Sudah Pak, sudah sampai Sudah. selesai dari kan? Oh, ya, itu aja Pak. Ya. Makasih Pak Oke, ya. terima Sampai kasih banyak Ibu Yeni. Alhamdulillah, luar biasa pemaparannya ya Ibu Yeni ya. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Yeni. Kita kembali lagi. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Saya jelaskan secara singkat saja. Ini nampak Ibu, Bapak Ibu? Nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak, ya, sudah kelihatan. Oh ini Iya. yang saya. Oke, satu lagi. Ini. Nah ini. Nah ini salah satu contoh ini Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat menganalisis keterkaitan daripada SKL dengan capaian pembelajarannya. Ini kalau yang Al-Quran hadis sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, kalau yang akidah itu saya masih mengambil pada pasal 6 bagian A-nya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pada pencapaian pembelajaran terdapat pernyataan peserta didik mengenal rukun iman melalui nama-namanya yang agung atau Asmaul Husna. Hal ini selaras dengan apa yang dikehendaki oleh SKL sebagaimana tercantum dalam deskripsi capaian SKL-nya Bapak Ibu ya. Nah, peserta didik diperkenalkan dengan ajaran pokok agama Islam atau rukun Islam dengan mengenal pengetahuan tentang Tuhan yang lebih mendalam akan membantu peserta didik dalam membangun hubungan yang lebih baik lebih bermakna dengan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang pada gilirannya dapat membentuk karakter dan sikap hidup yang lebih baik. Nah, jadi maksudnya kita buatkan bahwa ada keselarasan, ada keterkaitan antara CP-nya mengenal rukun iman, misalnya Bapak Ibu ya, mengenal rukun iman melalui nama-namanya yang agung. Nah, kita kaitkan dengan apa bunyi di pada SKL-nya, deskripsi SKL-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan mengenal Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya gitu. Kemudian juga ada bagian fikih. Oke, mana fikih ya? Di kalau CP-nya peserta didik mampu mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain. Nah, di CP-nya di kaitan CP dengan SKL-nya adalah kalau di CP-nya bunyinya mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain, menerapkan tata cara azan, sholat fardu, azan, iqomah, zikir, dan berdoa setelah sholat. Hal ini sejalan dengan SKL pada poin melaksanakan ibadah dengan bimbingan, Bapak Ibu. Nah, di sini kan karena mengenal rukun Islam pada peserta didik harus dibimbing agar sesuai dengan tuntunan syariat, gitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan
cara menganalisis keterkaitan CP dan SKL-nya Bapak Ibu. Nah, nanti baru kita turunkan materinya apa, baru insersi nilai-nilai tasamuhnya, nilai-nilai moderasinya apa. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Atika. Ibu Atika, silahkan. Ibu Atika sudah ini ya, sudah kegiatan Zoom-nya ya. Bu Atika, silakan. Ibu Atika, suaranya tidak kedengaran atau gimana? Kedengaran Bu ya suara saya? Mikrofonnya belum dihidupkan tuh, Bu. Bu Atika. Iya. Maaf Pak, Iya. Silakan Bu. Ibu Atikanya masih Zoom. Oh. Ini Mapes ini pakai laptopnya Ibu Atika. Oh iya iya iya. Oh Ibu ini ya. Ibu siapa? Mapes ini. Mapes Penny ya. Silakan Bu untuk Ibu Mapes Penny menjelaskan. Cukup jelaskan satu elemen saja Ibu. Silakan Ibu pilih yang mana. Kelihatan Pak? Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, perkenalkan di sini saya Mapes Penny dari SDN 175. Mohon maaf sebenarnya jika nanti kurang menyambung Pak. Ya. Silakan Ibu. Masuk, Pak. Bella. Di sini saya ngambil KTP untuk kelas 4. Itu ada dua perangkat Bu yang berdekatan. Iya, Pak. Intinya saya nggak ada kameranya. Coba dipisahkan dulu Bu. Atau suara ininya, speakernya dikecilin dulu yang satunya. Oke, silakan Bu. Ibu Messi, suaranya nggak kedengaran? Pak, Ya. untuk cap elemennya Pak, saya memilih Al-Quran dan hadis. Di sini capaian pembelajaran memahami surat pendek Al-Ma'un dan Atin, memahami Al-Quran surah Al-Hujarat, memahami hadis tentang kewajiban sholat dan silaturahmi, uraian keterkaitan, peserta didik mampu membaca surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Peserta didik
mengenal hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi surat pendek ayat Al-Quran, pesan pokoknya dengan baik tentang hadis kewajiban sholat, hubungan baik dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Inspirasi nilai moderasi, tasamu atau toleransi. Terlempar ibunya ya. Nah inilah Bu, kalau kita daring ini gangguan sinyal gitu. Sinyal, Pak. Iya, ya Bu, silakan Bu, lanjutkan Bu. Jadi. Oke Bu, tidak apa-apa, pakai satu perangkat aja. Misalnya gambarnya tidak muncul, tidak apa-apa Bu. Pak, Ya, silakan Bu. masih dengar. Iya Bu, silakan. Ya. Yang kedua, akidah memahami sifat-sifat bagi Allah berapa Asmaul Husna, memahami kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul yang wajib diimani. Untuk keterkaitan peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul yang wajib diimani. Sifat materi, sifat-sifat bagi Allah beberapa Asmaul Husna, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul yang wajib diimani. Untuk inspirasi moderasinya berimbang. Ini saya mengambil yang 9 elemen moderasi itu, Pak. Iya, iya Bu, betul Bu. Nyambung atau enggak itu, Pak? Iya. Nyambung, Pak. Nah, kira-kira misalnya begini Bu ya. Kita mengenal sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diimani. Ketika kita mengatakan bahwa itu kita mau menyisipkan nilai insersinya berimbang, kira-kira bagian apanya yang Bu yang berimbang itu? Apakah materinya berimbang atau nanti dalam uh, cara pembelajarannya yang berimbang? Bagaimana? Kalau misalnya kita terapkan di situ nilai insersinya adalah tidak lurus atau tegas, misalnya kan, bahwa sesungguhnya kitab-kitab Allah itu ya 4 yang kita ketahui tegas, gitu kan, tidak ada tambahan yang lain begitu. Kemudian para nabi dan rasul yang wajib diimani itu kan yang kita kenal 25 gitu kan, dan yang terakhir itu Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi yang lain, maka kita bisa menerapkan tidak gitu. Nah, kalau misalnya berimbang dalam bagian apanya Bapak Ibu gitu. Jadi menganalisis menerapkan itu adalah ketika misalnya dari 9 nilai moderasi beragama itu kira-kira yang bisa kita terapkan, bisa kita masukkan dalam pembelajaran itu nilai apa saja. Jadi satu mata pelajaran, misalnya satu pertemuan itu bisa beberapa nilai moderasi beragama kita terapkan Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Yespi Bu ya, Ibu Mevi. Oke, Bu. Maaf ya, Penny. Ya, Mohon maaf, Pak, apabila banyak kesalahan. Iya, iya, ya. Ibu Mafi Yesveni. Terima kasih uraiannya Ibu. Selanjutnya kita persilakan nih kepada Bapak Deki Zohari. Kepada Bapak Deki Zohari, boleh dipresentasikan Pak hasil Pak Deki?
Ya Pak Jai. Iya, silakan Pak Deki. Kami persilakan kepada Pak Deki untuk mempresentasikan. Maaf Pak, tapi belum selesai tadi tuh Pak. Oh, belum selesai. Tidak apa-apa Pak, satu saja dulu Pak. Satu aja. Nah, satu saja dulu, tidak apa-apa. Nanti tinggal dilanjutkan. Ada filenya Pak, bisa diinikan, di share screen. Bentar, Pak ya. Pak Abrizal mana Pak? Oh, di rumahnya Pak, hari hujan tadi. Oh, itulah. Mana nih Pak Abrizal ya? Bentar, Pak ya. Ya, siapa? Oh iya. Oke, oke. Belum. Buka dulu. Kok ini hampir? Oh Pak Jai, Ya, Pak, silakan. mana? Udah nampak? Sudah Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kamera izin off Pak Jaya. Ya, silakan Pak. Baiklah, yang saya akan tampilkan ini adalah baru sebagian. Setelah saya membaca kemarin dari petunjuk mungkin salah pemahaman ya, mungkin di situ saya lihat ada bacaannya salah satu di antara elemen. Jadi saya ambil salah satu elemen akidah akhlak sini, akhlak ya. Dari analisis KL capaian pembelajaran dan kaitannya dengan ruang lingkup materi FAI pada SD. Di sini saya ambil di kelas 4 nih, tapi pasenya ini salah, ini pasenya mungkin ini salah ketik fase ini. Pasenya ini fase B kelas 4 kan Pak Jaya? Ya Pak. Nah, di sini di dalam SKL ini deskripsi capaiannya saya ambil dari fase ini kemarin. Ini ada apa namanya yang poin C ini Pak Jai. Ya Pak. Pasal 6, Pak Jai di bagian akhlak menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antara sesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar. Di sini elemen pembelajaran adalah akhlak. Di sini capaian pembelajarannya peserta didik terbiasa memperhatikan nilai-nilai baik dengan kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Peserta didik juga memahami pentingnya tradisi memberi dalam ajaran agama Islam. Mereka mulai mengenali norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga terbiasa percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadinya dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Peserta didik juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok serta memahami pentingnya mengenali
kekurangan diri dan kelebihan temannya demi terwujudnya suasana saling mendukung satu sama lain. Di mana dalam terkaitan SKL dan CP saya tulis seperti ini. Pada capaian pembelajaran diuraikan peserta didik terbiasa mempraktekkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan SKL, yaitu pada poin menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi. Karena untuk membiasakan perilaku yang baik kepada peserta didik, kepercayaan peserta didik harus mampu menunjukkan nilai-nilai baik, peduli dan kolaborasi yang baik. Ini sepertinya yang bawah ini tidak termasuk ini Pak Jaya. Oh iya, Pak. Yang bawah itu tidak ya Pak Jaya. Ya, ya. Terdelete sepertinya Pak Jaya. Batas kolaborasi yang baik. Ya. Namun dalam materinya yaitu nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Inspirasi nilai modernisasinya kemanusiaan dan toleransi. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan dan banyak kekurangannya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih dulu Pak Jai. Ya, terima kasih pada Bapak Deki Zuhari. Alhamdulillah, Masya Allah materinya luar biasa. Untuk malam ini saya rasa kita cukup Bapak Ibu ya terkait dengan penguatan materi analisis CP, kemudian analisis SKL, kemudian CP-nya. Sebelum kita akhiri ini Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin dikomentari dari materi kita pada hari ini. Baik, langsung saja ya. Ya Pak, silakan Pak. Saya ingin bertanya sedikit di sini. Ya, Dalam SKL di sini kan, kita mengambil deskripsinya ini berdasarkan dari pasal 6 di sini ya Pak Jaya. ya Pak. Dari paket misalnya paket A atau paket B di sana. Di dalam paket itu terdiri ada beberapa poin A, B, C, D dan E misalnya. Di sana terdiri poin-poin itu. Setelah saya lihat di sana misalnya kalau kita Al-Quran hadis kita bisa ngambil di poin A Ya. di fase A. Kalau kita akhlak misalnya bisa kita ngambil di poin C atau poin B. Di situ kan ada tertera kalimat-kalimat deskripsi dalam SKL-nya. Yang fikih misalnya sampai 5 poin itu sepertinya bisa kita menganalisis di dalam paket itu. Di dalam paket itu ada 6 itu kita bisa apakah bisa kita ambil itu misalnya fikih yang C karena terkaitannya ada sesuai dengan elemen yang kita yang mau kita ambil, kita ngambil di yang bagian C misalnya atau di bagian D, itu yang terkaitan antara fikih misalnya kan dengan SKL-nya itu ada di situ. Apakah kita harus mengambil yang paket A saja dari paket A? SKL paket A itu elemennya itu ada 6, cukup 1 saja. Bagaimana ini Pak Day? Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Pak Riki. Jadi untuk analisis SKL-nya, keterkaitan SKL-nya dan CP-nya itu kan di pasal 6 di Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 di pasal 6 itu kan ada beberapa poin Bapak Ibu ya. Dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi. Itu yang ada A, B, C, D, E, sampai H. Nah, boleh kita ambil misalnya yang A saja. Misalnya ini Bapak Ibu ya, mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan jelas ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau misalnya kita yang agama Islam, kalau mungkin agama lain, itu nanti ada lagi. Nah, bisa saja nanti Bapak Ibu misalnya keterkaitan SKL-nya itu masuk kepada poin C, yaitu menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi, serta berkolaborasi antar sesama dengan bimbingan dan lingkungan sekitar.
Bisa saja ini berkaitan dengan misalnya di materi fikih itu zakat, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, bisa saja demikian. Namun yang saya sarankan yang utama itu kan di bagian A yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam, Bapak Ibu. Begitu. Kalau untuk yang poin-poin yang lainnya itu lebih kepada nanti kan materi, misalnya kalau yang H itu terkait dengan dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Berarti itu nanti mapelnya kalau kurikulum merdeka kan sudah mapel Pak ya. Nah, jadi itu matematika. Mungkin ada nanti yang PPKN-nya atau PKN Pak ya. Pendidikan Pancasila Pak ya sekarang. Ada nanti kemampuan menanya, menjelaskan ini kan bahasa Indonesia, kemampuan menyampaikan gagasan atau tindakan, membuat tindakan atau karya itu kreatif sederhana, itu bisa bahasa Indonesia atau ini apa namanya prakarya Pak ya. Di ini ada apa ya? Saya lupa. Prakarya apa SPDP Pak? SPDP Pak ya. Yang mana Pak? Misalnya di pelajaran di Kummer sekarang itu SPDP Pak ya. SBDP ya, yang kurikulum merdeka ya. Iya, SPDP Pak ya. Jadi sebenarnya yang utama itu bisa kita ambil yang A saja ya. Namun jika ada kaitan juga SKL yang lainnya, misalnya menunjukkan sikap tanggung jawab sederhana, kemampuan mengolah pikiran dan perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri, nah, itu bisa saja kita masukkan ke dalam kita apa namanya kita kaitkan dengan CP, itu terkait dengan akhlak, nanti kan ada sikap mandiri di pembelajaran PAI-nya gitu Pak. Ya, jadi bisa saja kita ambil bukan yang A saja, bisa yang lainnya, tapi yang memang ada kaitannya dengan pembelajaran itu Pak, dengan materi tersebut. Begitu. Namun yang utamanya coba kita analisis yang bagian A-nya dulu. Kalau memang di bagian A-nya tidak mencerminkan, tidak dapat misalnya daripada keterkaitan CP dengan atau materi CP kemudian dengan SKL-nya, bisa kita gunakan atau bisa kita kaitkan dengan poin yang B, yang C atau yang lainnya yang memang ada kaitannya Bapak Ibu ya. Begitu. Itu saja Pak Deki. Oh ya. Berarti kalau berarti khusus kita tuh ngambil yang poin A dulu Pak ya. Iya Pak. Dianalisis dulu benar-benar ada apa, tidak ada keterkaitannya atau memang ada keterkaitannya namun secara tersembunyi, seperti itu misalnya di SKI Pak ya. Ya di SKI sepertinya kan. Nah di SKI kan agak susah itu kita mencarinya Pak ya. Nah kalau saya menganalisisnya seperti ini, nah, saya ambil di poin di fase A kelas 1. Itu saya ambil di pasal 6 bagian A, sama saja tadi. Nah, ketika di dalam elemen SPI, peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah beberapa nabi yang wajib diimani. Kalau materinya kan, kalau kelas 1 itu materi Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Adam kan manusia pertama, Nabi Idris itu yang pintar. Nah, uraian keterkaitannya, oke, boleh saya share screen dikit Pak ya. Ya. Nah, begini Pak. Nah, ajaran agama Islam mencakup kisah-kisah para nabi sebagai bagian dari keyakinan yang wajib diimani oleh umat Islam. Peserta didik yang mampu menceritakan kisah-kisah para nabi menunjukkan pemahaman mereka tentang ajaran pokok agama, ya Bapak. Kemudian tadi kan sejalan dengan SKL-nya. Ini di sini ada memahami ajaran pokok agama atau kepercayaan. Nah, kemudian juga di B-nya juga ajaran agama yang diajarkan. Nah, ini keterkaitannya Pak ya dengan SKL. Ajaran agama yang diajarkan kepada peserta didik tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang kisah para nabi, tapi juga mengandung nilai-nilai moral yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Melalui pembelajaran,
tentang kisah para nabi dan nilai-nilai ajaran agama, peserta didik diajarkan untuk membangun karakter yang baik dan menghargai nilai-nilai moral dalam berinteraksi dengan diri sendiri, sesama manusia, dan alam. Ini ada kaitannya juga dengan, nah ini Pak, menyayangi diri sendiri, menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam. Di mana kita dapat hargai, itu menghargai nilai-nilai moral dalam berinteraksi dengan diri, itu kan materi daripada Nabi Idris, itu kan dia terkenal dengan pintarnya Bapak. Ya kan? Nah, jadi apa namanya, membangun karakter dirinya yang baik dan menghargai nilai-nilai moral antar sesama juga. Itu ada juga kisah Nabi Adam gitu Bapak. Nah, adapun insersinya itu teladan. Tentu kalau kisah Nabi yang kita utamakan itu adalah pertama teladannya, baru hikmahnya Bapak Ibu nanti ya. Gitu. Begitu Pak Deki kurang lebihnya. Kalau untuk yang B-nya Pak Jai, itu keterkaitan dengan SKL-nya? Yang B, Yang B-nya tadi, yang C-nya tadi kan dari diri sendiri tadi kan? Dari keterkaitannya tadi. Nilai-nilai moral yang harus diamalkan. Itu sama dengan yang ininya Pak. Apa namanya, itu B dan C itu sebenarnya satu, tapi saya pisahkan karena perbedaannya satu nilai moralnya, yang satu pada karakter dirinya gitu Pak. Itu kan sama di apa, menunjukkan perilaku hidup menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam gitu. Begitu. Bisa seperti itu, bisa juga nanti ambil yang misalnya yang lain Pak. Begitu. Tapi kalau yang SKI ini memang agak susah Pak. Sudah saya beberapa kali analisa, memang susah menemukan keterkaitannya yang memang benar-benar nampak begitu, yang jelas. Beda seperti fikih dan akidah gitu kan. Kalau akidah atau fikih itu jelas. Nah, namun kalau untuk SKI atau SPI itu memang agak susah karena memang benar-benar dianalisa betul perkatanya Pak, perkata per kalimatnya begitu. Gitu. Itu saja Pak Deki. Oh ya, bermanfaat gitu. Ya, penjelasannya, makasih. Mungkin masih bisa ada waktu sedikit. Ya silakan Pak Deki. Di sini dalam pembelajaran ini kan tergantung dengan kegiatan kita sehari-hari. Dalam pembelajaran kita ini dari siang tadi juga ya, saya sambil menyimak. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kita dibinakan untuk membentukkan salah satu karakter anak didik kita sesuai dengan profil Pancasila kita. Iya Pak. Berbeda dengan kurikulum yang lama, seperti kata Pak Jai tadi, CBSA itu ya, siswa belajar aktif sebenarnya dulu itu Pak. Iya sebenarnya, cuman kan dipelesetkan Pak. Sekarang belajar siswa aktif juga sebenarnya, ini membuat siswa dan aktif guru. Setelah saya melihat di dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran kita, khususnya langsung kita ke anak, di sekarang ini anak itu lebih kita tanamkan bentuk berkarakter anak, itu ditujukan karakter anak, tetapi sekarang ini berbeda dengan kita zaman-zaman sebelumnya. Ya. Anak itu kita tidak mengatakan di dalam kurikulum itu karakter, tetapi anak itu berkarakter. Ya. Tumbuh karakternya lebih lah dari sekarang. Sekarang kita fokuskan berkarakter, tetapi anak itu sepertinya lebih susah untuk membentuk karakter anak ini. Yang ingin saya tanyakan ini mungkin ada solusi dengan kawan-kawan kan, ini berbagi pengalaman Pak Jai. Ya Pak. Berbagi pengalaman kan. Gimana cara kita untuk menanam karakter anak ini biar terbentuk anak itu yang berkarakter yang kita inginkan. Memang kita kini sudah tanamkan seperti budaya 5S, sebelum belajar kita mengadakan berdoa bersama, bermacam cara kita, tetapi karakter anak itu sepertinya untuk menumbuhkannya masih kurang seperti itu. Mungkin bagi rekan-rekan kita di dalam Zoom ini kan ada pengalaman atau trik-trik yang bagus seperti itu kan, sambil belajar dan berbagi pengalaman. Itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Jai. Oke, ini pertanyaan terbuka nih untuk kita semua Bapak Ibu. Disilakan Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman atau
memberikan masukan terkait bagaimana sih menanamkan karakter kepada siswa saat ini begitu. Oke, Pak Henry Dunan, ada pengalamannya mungkin bagaimana menanamkan karakter pada siswa yang sungguhnya mungkin sekarang karena memang mereka belajar itu kan, dan karakteristik siswa kita juga sudah berbeda dengan dulu gitu Bapak ya. Gitu. Silakan Pak Henry Dunan, mungkin ada ide gitu, ada mungkin pengalaman. Ya, terima kasih, Pak. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuman berbagi pengalaman sesuai dengan pertanyaan tadi karena untuk umum. Jadi di sini banyak teman-teman saya yang dekat dengan sekolah. Nah, seperti Pak Yahya itu tetangga itu. Jadi untuk penanaman karakter yang khususnya yang telah saya laksanakan sekarang, kebetulan kami ini 2019 baru masuk ke tempat tugas. Awalnya kalau saya temui dulu, memang karakter siswa itu agak keras pada awalnya itu. Jadi cara menanamkan karakter kalau ini versi saya, Pak. Tidak mutlak. Yang pertama kita di sekolah itu kita menjadi contoh lah. Mulai dari kehadiran, dari tingkah laku kita, dari berpakaian, bersikap, dari kata-kata kita. Kebanyakan anak-anak ini kan sekarang ini tidak bisa kita beri janji-janji saja karena mereka menagih kadang-kadang. Selanjutnya, kalau ini di sekolah kami, setiap hari ada seminggu sekali itu kami lakukan kegiatan keagamaan. Setiap hari Sabtu pagi. Jadi sebelum masuk itu kami kumpulkan seluruhnya. Kegiatan keagamaan ini banyak, mulai dari kita isi dengan kultum, baca-bacaan surat-surat pendek, dan sebagainya. Selanjutnya untuk menumbuhkan karakter memang sekarang ini seperti yang bahasan kita sore tadi, kita ini berada di 4.0 modern. Jadi memang individual dan materialistis. Jadi memang anak-anak sekarang ini sudah sulit diatur. Jadi kita harus kreatif untuk memberikan inovasi dan gebrakan untuk membuat mereka itu dengan sendirinya kita itu kita memberikan ide, mereka juga yang mendapatkan dampak dari ide kita. Ibaratnya kita itu main tapi mereka itu kena tipunya tapi yang baik. Itu bukan maksudnya nipu yang tidak baik. Mereka juga yang ini kena oleh kita dengan trik kita. Kalau bacaan Al-Quran atau Iqra atau baca mengaji lah. Di situ kami menerapkan, kebetulan di Bengkulu Selatan ini sudah ada aturan bupati ya tahun 2021 kalau tidak salah itu. Nah, kami sering melakukan tes. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan tes kelas 5 dan 6 dan ada sertifikatnya untuk siswa yang sudah bisa baca Al-Quran. Kebetulan saya sudah tes kelas 6 sekitar 2 minggu yang lalu. Dari 29 siswa itu baru 15 bisa baca Al-Quran. Jadi kita berikan aturan bupati ataupun yang lainnya kalau misalkan di kabupaten lain. Biar mereka baca sendiri. Oh, ini bukan main-main ini. Ya, itu. Jadi seperti gertakan lah itu. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Kemudian kalau ini yang saya terapkan sering-sering melaksanakan lomba-lomba keagamaan lah, Pak. Terus
kalau setiap belajar itu ini penanaman karakter. Kalau saya ini kalau absen itu mulai dari masuk itu sudah saya, kalau absen sebutkan nama Nabi dan Rasul. Tidak boleh sama. Misalkan si Badu, Nabi Adam, dan seterusnya. Sampai kita sebelum belajar itu kita mengulang bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Setelah pulang, kita yang bisa dulu pulang. Ini kadang-kadang ini sangat memotivasi. Setelah belajar, apakah itu pulang atau istirahat, siapa yang bisa menjawab, silakan istirahat dulu atau pulang duluan. Jadi intinya Pak, kita itu harus menjadi contoh model lah di sekolah. Jangan guru agama datang terlambat, banyak janji, ngaji tidak bisa. Jadi mereka itu dengan sendirinya mengagumi kita karena apa yang kita lakukan. Itu saja karena anak murid sekarang ini sudah pintar-pintar, Pak. Tidak bisa lagi kita takut-takuti lagi. Itu saja Pak, panjang lebar dari saya. Mungkin Bapak lah yang lebih pengalaman. Nampak. Itu saja Pak, kalau sekedar berbagi pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pengalamannya luar biasa nih Pak Henry Dunan ya. Jadi bisa kita simpulkan ini Pak Deki, bahwa tadi yang pertama bahwa berikan metode-metode baru dalam pembelajaran. Ini ada metode baru nih, luar biasa nih Pak ya. Jadi kalau absen sebutkan nama Nabi gitu Pak ya, atau sebutkan ayat berapa gitu. Boleh kita ATM nih Pak ya. Amati, tiru, dan kita modifikasi ini Pak. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mungkin boleh berbagi pengalaman ini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih menanamkan karakter yang kepada siswa yang sekarang ya kita anggap saja siswa yang kalau secara umum kita katakan bahwa siswa ini nakal, padahal sebenarnya tidak ya Bapak Ibu ya. Atau memang susah untuk diatur, misalnya bagaimana kita menanamkan karakter yang kepada mereka. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman ini. Ibu-ibu ini biasanya ibu-ibu nih Pak lebih dekat kepada siswa ini. Silakan Ibu. Ibu Elis atau Ibu ini siapa? Silakan. Baik Pak, saya Iya. coba menambahkan sedikit karena dibilang ibu-ibu tadi, ya saya merasa ibu ini. Baik Pak, Pak Deki sama Pak Henry Dunan tadi, wah luar biasa sekali Pak, salut kami di sini bisa menjadi contoh. Untuk di sekolah kami juga sama untuk menanamkan karakter. Tadi seperti yang Pak Dunan sampaikan, mungkin rekan-rekan yang lain juga sudah menerapkannya untuk kegiatan PAI atau kegiatan keagamaan. Alhamdulillah di sekolah didukung penuh oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Setiap minggu satu kali, setiap pagi Jumat kami juga melaksanakan kultum dan diprogramkan dari sekolah. 2 minggu sekali itu ada pelaksanaan sholat duha dan membaca surat Yasin. Di dalam kegiatan kultum, di sana kita menampilkan kreasi anak-anak kita, kreatif anak-anak kita. Seperti acara muhadaroh, anak-anak ditampilkan menjadi protokol, kemudian mereka berceramah atau kultum lah seperti itu, dan menampilkan kreasi-kreasi mereka, apakah mereka mau berpuisi atau mereka mau nasyid. Di sana juga salah satu Pak untuk menanamkan karakter mereka, karena mereka merasa diberi kepercayaan, mereka merasa dihargai, bisa tampil di depan teman-temannya.
Kemudian seperti yang Pak Dunan sampaikan, salah satu trik tadi, metode gimana supaya anak-anak kita tertarik. Saya biasanya di pelajaran PAI di awal-awalnya memberi kuis sama seperti Pak Dunan tadi, mau pulang mereka udah berbanjar. Setelah 1-2 kali diberi seperti itu dengan pertanyaan yang kalau misalnya waktu itu pelajarannya tentang PAI atau tentang rukun iman, kita menyampaikan apa itu rukun iman, apa rukun iman pertama yang bisa, mereka baru pulang. Nah, untuk berikut-berikutnya ternyata anak-anak ini tertarik, Pak. Sebelum pulang malah mereka yang minta kuis. Alhamdulillah. Memang luar Masya Allah. biasa ternyata, Pak. Dari sana kita bisa menanamkan semangat belajar mereka, menumbuhkan semangat belajar mereka. Oh, nanti ini akan ada nih kuis. Kalau kita lupa, mereka yang menagih. Begitu juga di kelas-kelas yang lain, Pak. Nah, ini sangat bagus sekali. Memang kendalanya, Pak, mungkin tidak di sekolah Bapak saja, Pak. Mungkin di sekolah kami juga. Yang pertama itu akhlaknya, Pak. Aduh, luar biasa sekali. Akhlak anak-anak kita, apalagi setelah COVID ini, Pak, yang mereka tadi sudah tahu semua daripada kita, Pak, dunia internet ini ternyata berpengaruh sekali dengan sikap kita. Nah, di situ mungkin kita mengiringi anak kita ini memberi pemahaman, juga bekerja sama dengan orang tua untuk lebih memperhatikan mereka menggunakan tadi gadgetnya supaya bagaimana kan. Kemudian ya kita memberikan kuis ataupun berupa video-video pembelajaran lewat WA group paling tidak ya Pak ya, atau lewat classroom-nya kalau mungkin kita sudah punya classroom, paling tidak memberi motivasi dan memberikan supaya mereka, ayo di rumah kalian kerjakan tugasnya, bikin video pembelajaran, nak mungkin berwudu, kemudian kirim ke WA group. Di situ juga Pak salah satu memotivasi mereka untuk semangat belajar. Mungkin itu saja Pak yang dari kami, emak-emak. Dan satu lagi Pak, ini anak-anak ini untuk anak laki-laki nih Pak, apalagi anak laki-laki perempuan ini biasanya kita marah itu Pak di depan mereka. Nah, ini pengalaman juga ketika mereka misalnya berbuat salah, berkelahi atau gimana lah, nah, mungkin tidak kita marahi di depan anak-anak itu Pak. Apalagi anak kelas 6 itu ya sudah mulai naik remaja. Paling tidak kita berdualah empat mata berbicara dari hati ke hati. Dan kita belajar, ikuti mereka belajar. Ya kalau mereka tidak bisa mengikuti kita belajar, ya gimana kita mengikuti saja lah bagaimana cara mereka belajar. Itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu, luar biasa ini idenya, Bu ya. Itu tadi Pak Diki Zohari. Ya, terima kasih. Dengan cara menanamkan karakter kepada peserta didik kita yang mungkin sekarang setelah corona, ya, kemudian perkembangan teknologi, mungkin agak susah kita menerapkan karakter kepada peserta didik kita. Bahkan cara belajar peserta didik kita pun sudah mulai berubah, beda dengan seperti kita dulu, Bapak Ibu ya. Dulu kita kasih bacaan sekian lembar, kita baca, bisa lah kita menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan ya dari bacaan itu. Kalau sekarang ini susah, Bapak Ibu ya. Nah, kita berikan satu paragraf, suruh baca, kemudian kita tanya lagi apa yang dibaca, ya kadang-kadang nggak paham gitu. Nah, ini tantangan juga bagi kita, Bapak Ibu ya. Nah, itulah apalagi sekarang terkenal dengan ada namanya micro learning, jadi pembelajaran kecil. Pembelajaran kecil ini bisa materinya kita kecilkan, maksudnya kita padatkan, bisa poin-poinnya tertentu saja kita berikan pembelajaran kepada peserta didik. Mungkin tambahan dari saya Pak Diki terkait dengan cara menanamkan pada mungkin ya siswanya yang kita anggap sulit diatur gitu kan pada saat sekarang. Yang pertama mungkin adalah pahami dulu kita latar belakangnya, karena memang tidak semuanya siswa itu kan susah diatur. Kadang-kadang ada beberapa siswa itu yang ikut temannya gitu kan. Jadi kita pahami latar belakangnya dulu. Ini kenapa? Jadi ada pendekatan personal kepada peserta didik kita gitu.
Kemudian kita bangun hubungan positif kepada mereka, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita bisa saja marah tegas kepada mereka, namun di sisi lain bagaimana kita membangun hubungan positif. Nah, ini kalau dulu mohon maaf nih, sebelum saya ditugaskan di tempat yang sekarang, itu saya ditugaskan di salah satu MTS itu Bapak Ibu ya, yang memang mereka remaja begitu. Jadi ketika marah itu sebenarnya marahnya kita itu bukan marah betulan Bapak Ibu ya. Marahnya itu sebenarnya kita bawa bercanda gitu. Jadi marahnya itu nampak marah, tapi setelah itu kita bawa bercanda. Nah, jadi memang kadang-kadang di siswa seolah-olah ini Bapak ini tidak serius gitu kan. Tapi di sisi lain ini memberikan efek juga kepada siswa kita bahwa ketika waktunya bercanda, waktunya marah ya memang benar-benar marah begitu kan. Tapi kalau anak sekarang jangan dimarah Bapak Ibu ya. Nah, dimana nanti kita yang balik dimarahnya gitu. Takut kita nanti diketapel pula nanti kita. Jelas ya. Iya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu ya, ini pengalaman saya pribadi ya Pak ya. Jadi ada memang kebetulan memang sekolah saya ini muridnya banyak Pak ya, 30 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi memang pendekatan personal itu lebih enak kepada siswanya. Jadi ketika saya lama tidak masuk itu karena memang ada kegiatan PPG pada saat itu, lama tidak masuk, sekali-sekali masuk itu mereka datang memeluk rame-rame begitu kan. Nah, ini sebenarnya bentuk mungkin kerinduan kepada saya gitu kan, karena sudah lama nggak masuk sebenarnya begitu kan. Nah, tapi saya bangun kedekatan kepada mereka, berikan mereka kepercayaan, berikan mereka seperti kata Ibu Elis tadi, Ibu Elis ya, berikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka dan apresiasi apa yang mereka kerjakan. Itu. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kita mesti harus konsisten Bapak Ibu. Kita dalam pembelajaran agama itu di kelas itu sangat kurang. Ya. Kita baru menjelaskan apa misalnya pelajaran materi apa dalam waktu 4 jam itu sangat kurang Bapak Ibu. Nah, maka saya berikan apa namanya, saya inisiatif itu bagaimana pembelajaran ini tetap berlangsung di luar kelas tanpa mereka sadari bahwa itu adalah proses belajar begitu. Jadi caranya saya berikan mereka nyanyi-nyanyi tentang rukun Islam, nyanyi-nyanyi. Kebetulan di daerah saya ini kebanyakan orang Jogja, jadi banyak bahasa Jawa begitu kan. Nah, jadi saya berikan mereka nyanyi rukun Islam itu berdasarkan bahasa mereka, bahasa Jawa gitu. Saya berikan begitu. Nah, jadi mereka mudah mengingat itu. Kadang-kadang pas istirahat mereka pun menyanyi-nyanyi dan sebagainya gitu. Dan salah satu laginya adalah kegiatan intak di sekolah. Nah, kegiatan intak di sekolah tadi seperti sama Ibu Elis tadi. Jadi ada kegiatan muhadharahnya, ada kegiatan siswa tampilnya dan sebagainya. Kita selipkan juga di situ materi-materi baru yang memang dan materi-materi menarik yang memang mungkin siswa belum tahu pada saat itu gitu. Dan juga tadi memang harus konsisten Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita di dalam kelas itu dalam waktu 4 jam misalnya menghafal satu surat atau memahami tentang zakat, itu tidak bisa. Pasti banyak loss-nya gitu kan. Nah, maka kita terapkan juga di luar kelas. Kita bisa sambil bercanda, bertanya-tanya, atau mungkin kita bikin short video YouTube dan sebagainya. Itu tujuannya bukan untuk viral sebenarnya, tapi untuk bagaimana siswa itu belajar kita sambil bermain begitu. Itu saja tambahan dari saya Pak Deki, mungkin terlalu panjang ya sebenarnya. Ya. Terima kasih Pak Jai dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Akhirnya kan keluar pengalamannya kan ada. Itu kan pembelajaran bagi kita semua. Ya, Pak. Terapkan di sekolah kita masing-masing. Berarti kita sudah berhasil dalam mengikuti PKB Grup AI pada malam ini. Amin. Allah. Terima kasih Pak Deki, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi pada malam hari ini. Ini sudah menunjukkan pukul 10, kurang 10 menit. Sebentar ini terkait dengan diskusi
diskusi, ya ada tugas diskusi. Ini menarik, ini luar biasa nih. Ya. Ada beberapa teman-teman kita ini sudah menggunakan AI nih Bapak Ibu ya, menjawab diskusinya. Iya, ini saya perhatikan loh, ini kok bahasanya bahasa AI ini. Wah, ini luar biasa ini salah satu Sudah positifnya Bapak Ibu ya. diaplikasikan itu, Pak. Apa Bu? Gitu, Pak. Nah, ya. Langsung dicoba ya, Pak ya. Iya, langsung dicoba, langsung diaplikasikan, luar biasa, hebat. Kalau pakai nomor-nomor tuh Pak, itu Pak. Iya, itulah. Nah, jadi tapi boleh itu Bapak Ibu ya memanfaatkan AI itu, tapi untuk dikonfirmasi lagi jawabannya apakah benar atau tidak, boleh kita dibaca lagi gitu ya. Nah, saya sempat dulu Bapak Ibu ya, saya buatkan perintah di AI ya, buatkan cerita folklore atau cerita daerah terkait daerah mana gitu kan. Nanti mereka bikin cerita sendiri. Nah, jadi ceritanya cerita fiktif sendiri ya, ceritanya sudah jadi. Ini kalau misalnya sekarang untuk bikin buku cerita itu mudah sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, kita pakai AI saja udah jadi. Jadi bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas juga. Ya, kita bisa buat soal, ya, perintahkan saja di sana, buatkan 5 soal atau materi apa misalnya kan, materi huruf hijaiyah atau materi apa misalnya. Itu bisa di situ, atau di quizzes juga bisa pakai bantuan AI-nya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya, hebat. Ya, tapi ya karena sama-sama menggunakan AI jadi tahu Bapak Ibu ya, mana bahas AI mana tidak gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu aktif dalam diskusi. Mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk laporan kami Bapak Ibu ya. Boleh diaktifkan sejenak untuk kameranya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Iya. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita tutup, kita baca dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya. Izin ya Pak ya. Ya, silakan Ibu. Pak Henry Dunan, kapan UP-nya Pak? Tanggal 16 Pak. Tanggal 16 Desember. Alhamdulillah. Ini berarti sekarang proses UKIN Pak ya? Oh. Iya, luar biasa nih Pak. Semangat Pak. Ya, banyak kumpulkan ini Pak, sertifikat. Pak Yayi itu juga Pak. Iya, kalau sertifikat itu cukup 3 saja Pak. Tapi yang 32 JP Pak. Nah, kalau sertifikat pramuka bisa itu Pak. Bisa Pak, sebagai apa? Sebagai pelatih misalnya kan, atau sebagai apa? Serta KML. Oh, bisa, itu kan ada jamnya itu Pak. KML-nya berapa hari gitu kan? 82 jam. Nah, itu luar biasa itu Pak. Udah 82 jam. Itu kan tingkat kabupaten kan? KML apa provinsi Pak? Kabupaten Pak. Kabupaten itu kan ada nilainya itu. Lihat aja di instrumen itu Pak. Apa namanya? UKIN itu. Kami pengalaman dulu 2021 Pak, luar biasa. Wah. Iya. Gitu. Kini lagi sibuk nih. Izin Pak. Ya, silakan Ibu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ikut bimbel Pak? Enggak. Dari Bapak nih ada bimbel UP. Saya enggak ikut dulu Pak, enggak tahu kalau ada bimbel Pak. Kamu dulu ikut Pak? Tidak Pak. Oh, tinggal. Tidak tahu saya kalau ada bimbel Pak. Tulis soalnya Pak. Oh, lumayan Pak. Kalau yang hotnya itu sekitar 20% Pak.
Hmm. Hots Oh. 20% tidak banyak, tapi walaupun tidak banyak hots, yang lainnya itu yang lots itu, tapi ya textbook dia, kemudian ada juga yang apa namanya penerapan, Pak.